Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat, di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP untuk dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6 pagi di Jemaat Induk untuk sektor pelayanan 3. Pukul 7 pagi di cabang kebaktian Bambu. Pukul 9 pagi di Jemaat Induk untuk sektor pelayanan 1. Pukul 17 atau pukul 5 sore di Jemaat Induk untuk sektor pelayanan 2. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan PKJ. Kebaktian PKB atau Persekutuan Kaum Bapa dilaksanakan hari Jumat pada ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita bersyukur untuk lawatan tangan Tuhan kita masih ada sampai di saat ini. Karena itu mari kita lafazkan puji-pujian kita kepadanya. Sama-sama kita melakukan Mazmur 66 baik 1 dan 4 sambil kita memberikan persembahan khusus untuk menopang sentralisasi gereja kita jemaat GKSB. Yeah.
jemaat kita datang kepada Allah dalam doa syukur sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Kami melafazkan syukur kami di hadapan-Mu ya Allah Tuhan kami, karena kami masih tetap ada sampai di saat ini. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan baru yang Tuhan kasih bagi kami. Nafas hidup masih menjadi milik kami. Dan karena itu kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan Allah. Kami datang kepadamu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami datang melafazkan puji-pujian kami. Kami pun datang untuk mencari Engkau di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup di dalam jalan-Mu ya Allah. Karena itu kami mohon, ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Ketika kami menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi, kami menyakiti hati Tuhan melalui sikap, perbuatan, tutur kata kami. Mohon ampun daripada-Mu ya Allah. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan kami pelajari, ada roh Tuhan yang membantu kami untuk memahaminya. Sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada, kami jadi berkat bagi banyak orang. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kasih kuasa-Mu bagi hamba ya Allah. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang telah dipersiapkan adalah menurut perkataan Tuhan sendiri. Dan jadilah seluruh pemberitaan firman Tuhan di saat ini di dalam kuasa dan pengendalian Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami melafazkan doa syukur kami di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh dan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk memojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mengenai aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang belajar dari firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Amin.
Kidung Jemaat 178 bait yang kedua, karena kasihnya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus yang dulunya adalah Saulus, seorang yang penuh dengan kejahatan, seorang yang membunuh orang-orang yang memanggil nama Tuhan, seorang yang menghadap imam-imam pada waktu itu untuk mendapatkan surat kuasa sehingga dia bisa memperoleh kuasa untuk menangkap setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Diubah Tuhan luar biasa melalui seorang yang bernama Ananias, seorang murid Yesus di Damsyik, diperintahkan oleh Yesus sendiri untuk mendatangi rumah Yudas dari Tarsus karena Saulus ada pada waktu itu, sehingga Ananias ditugaskan untuk bisa menumpangkan tangan dalam artian mendoakan seorang Saulus. Dan firman Tuhan catat dalam Kisah Para Rasul bahwa Saulus pun bisa melihat lagi selama 3 hari dia tidak bisa melihat, dan dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ketika dia makan dan minum, pulihlah kekuatan. Itu yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Dan ketika saudara baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19b sampai 20, adalah Paulus yang dulunya sebagai Saulus yang mencari orang-orang yang percaya Yesus untuk dibunuh dan ditangkap, berubah secara total ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dengan lantang berbicara tentang Yesus yang adalah Mesias. Perubahan luar biasa karena Alkitab catat dia penuh dengan Roh Kudus. Selama pendeta masih memakai stola merah, selama itu pun kita berbicara tentang peranan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus dijamah oleh Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, dan karena Roh Kuduslah dia dengan lantang berbicara tentang firman Allah, dia dengan lantang berbicara tentang Yesus adalah Mesias. Maka peranan Roh Kudus begitu amat penting dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya, Roh Kudus akan menguatkan saudara dan saya untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan. Nah, hari ini saudara kita belajar dari kisah seorang Paulus juga yang tercatat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Paulus berbicara bahwa dia mendapatkan penglihatan dan penyataan-penyataan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang pertama dia bilang, aku harus bermegah tapi tidak ada faedah. Paulus mau bilang bahwa saya mendapatkan penglihatan dan penyataan, tetapi hal itu tidak membuat saya harus sombong. Tetapi ketika dia menyatakan bahwa dia mendapatkan penglihatan dan penyataan dari Allah untuk membuktikan kepada rasul-rasul palsu pada waktu itu yang mau bersaing bahwa mereka juga mendapatkan penglihatan. Tapi fokus Paulus bukan mau memegahkan diri,
Tapi fokus Paulus adalah ketika dia mendapatkan penglihatan dan penyataan dari Allah, itu membuat dia kuat ketika dia ada dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat yang kedua, 3 dan 4. Seolah-olah ada orang lain dalam pembicaraan Paulus. Tetapi yang dimasukkan dalam ayat 2, 3 dan 4, Paulus tidak berbicara tentang orang lain, tetapi dia berbicara tentang dirinya sendiri. Kita lihat, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Bahwa 14 tahun yang lalu sebelum surat ini ditulis, seorang Kristen, seorang yang mengikut Kristus, mendapatkan penyataan dan penglihatan bahwa dia dibawa ke sorga. Sorga yang tingkat ketiga, Firdaus. Kalau saya baca catatan, tingkat pertama itu atmosfer, tingkat kedua itu bintang-bintang, tingkat ketiga itu Firdaus. Dia dibawa ke Firdaus untuk menyaksikan segala sesuatu. Dan hal itu, kalau dia pun bisa bermegah karena mendapatkan penyataan dan penglihatan dari Allah, dia bisa lakukan. Tetapi bukan fokusnya di situ untuk bermegah. Kadang-kadang ada banyak orang, ada pelayan-pelayan Tuhan yang dapatkan penyataan dan penglihatan dari Allah dan membuat mereka sombong, membandingkan diri mereka dengan orang lain. Paulus tidak fokus di situ, tetapi Paulus mau bilang bahwa penglihatan dan penyataan yang dia dapat dari Tuhan itu akan membuat dia kuat dalam kelemahannya. Dan dia bilang kalau dia pun mau bermegah, bukan karena penyataan dan penglihatan itu, tetapi dia mau bermegah karena kelemahannya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara dan saya, ketika kita ada dalam kelemahan, kita bermegah karena Tuhan? Itu pertanyaannya. Ketika kita ada dalam kesakitan, kita bermegah karena Tuhan. Paulus mengajarkan hal itu kepada saudara dan saya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dia tidak mau bermegah. Poin pertama yang saudara dan saya bisa pelajari dari firman Tuhan saat ini, jangan sombong dan jangan berbangga diri atas apa yang kita dapat. Paulus sekalipun mendapatkan penglihatan dan mungkin sudah bertemu langsung dengan Yesus di Firdaus itu, dia tetap menjadi orang yang rendah. Dan poin yang kedua yang saudara dan saya bisa pelajari dari firman Tuhan, jadilah orang yang rendah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menguasai aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata apa yang dialami Rasul Paulus atas izin dari Tuhan. Tuhan membiarkan iblis untuk mengocok Paulus. Mengocok dalam artian harafiah memberi pukulan dengan kepalan tangan. Kita ingat bagaimana Ayub, Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tapi Tuhan bilang apa kepada Ayub? Jangan kau ambil nyawa. Tujuannya Paulus bilang supaya jangan dia meninggikan diri, tapi dia tetap rendah hati sekalipun duri ada dalam dagingnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa arti duri di dalam dagingku. Paulus mau berbicara tentang selama dia ada dalam pemberitaan firman Tuhan, dia pernah mengalami kesakitan. Bapak Ibu Saudara, dalam konseling pastoral untuk orang sakit, ternyata orang yang sakit secara fisik bisa berdampak kepada sosial, mental, dan spiritual. Jadi secara holistik, kalau saudara bicara dan saya berbicara tentang sehat, kita harus melihat dari 4 aspek. Orang sakit secara fisik bukan hanya fisiknya yang sakit, tapi itu berdampak kepada mentalnya, kepada sosialnya, dan kepada spiritual. Duri dalam dagingku, kata duri
duri Bapak Ibu Saudara menyampaikan ide mengenai kesakitan, kesukaran, penderitaan, penganiayaan. Tapi yang dimaksudkan di sini tentang kesakitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Galatia, Paulus katakan kepada orang-orang di Galatia bahwa dia ingin sekali datang dan memberitakan Injil kepada mereka, dan ketika dia datang, dia ada dalam kesakitannya, tetapi orang-orang Galatia menerima dia. Duri dalam diri Rasul Paulus diberikan Allah untuk mencegah dia jangan sombong, tetapi dia harus bergantung kepada kasih karunia Allah. Duri dalam daging untuk Rasul Paulus berbicara mengenai penyakit jasmania yang merasakan rasa sakit bagi tubuhnya. Tetapi rasa sakit yang dialami oleh Rasul Paulus tidak membuat Rasul Paulus stop dalam pelayanannya. Tapi Rasul Paulus dengan gagah beraninya, karena peranan Roh Kudus membantu dia berkata bahwa dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, mengenai penderitaan, kesakitan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tentang hal itu dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan membuat putusan iblis itu mundur dan tidak memojok dia lagi. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan supaya meminta Tuhan membiarkan utusan iblis itu pergi meninggalkan dia, Tuhan tidak mau. Sama seperti Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Allah bilang, tidak, cawan itu harus pemilu. Kadang-kadang saudara dan saya belajar, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita ketika Allah merespon doa kita sesuai dengan perkiraan kita. Tapi hari ini saudara dan saya belajar bahwa Rasul Paulus pun meminta supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya, supaya Tuhan meminggirkan itu iblis dalam hidupnya. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Justru Tuhan menjawab Rasul Paulus, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara jemaat? Yang ketiga saya catat, jalanilah hidup dengan bersukacita sekalipun duri ada dalam daging kita. Itu udah gampang. Dalam ilmu konseling yang saya pelajari, ketika ada persoalan masalah pergumulan hidup, lalu kita bilang ke jemaat, jalani hidup dengan sukacita, tidak gampang. Tapi Rasul Paulus menjadi role model bagi saudara dan saya untuk belajar bahwa dalam kelemahan kita pun Allah meminta kita untuk tetap bersukacita, bergembira, karena dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya sudah tidak mampu lagi, saya angkat tangan Tuhan. Di situ Tuhan turunkan. Tapi selama saudara dan saya merasa bahwa diri kita mampu, kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan. Tapi ketika kita merasa Tuhan saya sudah tidak mampu lagi, saya lemah, bantulah saya, maka firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Korintus akan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan bilang untuk Rasul Paulus, cukuplah kasih karunia bagimu. Kamu kuat kok. Kamu kuat menghadapi pencobaan ini. Kamu kuat menghadapi kesakitan ini. Jangan bilang angkat sakitmu. Jalani dengan sukacita. Sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna atasmu. Bapak Ibu, saya ingat seorang
Anggota jemaat di Tobelo pernah berkata kepada saya begini, Ibu Pendeta, dalam pertemuan Ibu Pendeta waktu itu ketika saya sakit, ketika Ibu sudah angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan melalui. Ketika kita angkat tangan, menandakan Tuhan saya damai, Tuhan saya lemah. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, suatu ketika dia akan bilang, saya lemah Tuhan. Mungkin di hadapan manusia yang lain, saudara dan saya berkata saya kuat, saya mampu, saya hebat. Tapi di hadapan Tuhan, jangan pernah kita bilang, Tuhan saya tidak perlu. Sebab hidup kita tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya kita untung. Tidak selamanya kita berbahagia. Ada prosesnya. Dan ketika kita meminta Tuhan, dalam kelemahanku, aku percaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu akan kita rasakan. Paulus di sini tidak berbicara mengenai kelemahan karena fisiknya, tetapi apa yang dia selain fisiknya, tapi dia juga berbicara mengenai penderitaan karena Kristus. Dia pikul salib, dia ikut Yesus, ada harga yang harus dia bayar. Yang keempat yang saudara dan saya bisa pelajari, kenalilah Tuhan dalam proses hidup yang kita jalani. Yang kelima, tetaplah berdoa dan andalkan Tuhan. Ada 5 poin yang saudara dan saya bisa pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya ulangi 5 poin yang saudara dan saya bisa pelajari. 1. Jangan jadi orang yang sombong dan berbangga diri dengan apa yang sementara kita alami, kita punyai, kita rasakan. Tapi kalau mau berbangga diri, berbanggalah karena kita punya Tuhan. Firman Tuhan nyata bilang, janganlah kamu bermegah karena kebijaksanaan, janganlah kamu bermegah karena perbuatan, janganlah kamu bermegah karena kekayaan. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut ini, bahwa dia mengenal dan mengetahui siapakah aku. Yang kedua, jadilah orang yang rendah hati. Firman Tuhan ini juga menyentuh saya sebagai pribadi, karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa bahwa sudah mendapatkan pernyataan dan penglihatan dari Allah, lalu sombong secara rohani, membandingkan diri dengan orang lain. Rasul Paulus yang luar biasa ini pun tidak menjadi orang yang sombong, yang meninggikan diri, tapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga, ketika ada duri dalam daging Paulus, dia tetap menjalaninya dengan bersukacita. Dalam Galatia 4 ayat 13 dan 14 di situ Paulus bilang dia ada dalam kesakitan, tapi dia tetap menjalani tugas proses pemberitaan Injil dengan bergembira. Sakit tidak membuat dia mundur dari pemberitaan Injil, tapi sakit membuat dia bermegah karena dia punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia. Yang keempat, kita bisa pelajari, kenalilah Tuhan dalam proses hidup yang kita jalani. Kita harus kenal Tuhan kita. Kita harus mengenali Dia, sehingga ketika Tuhan mengizinkan duri terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa dalam kelemahan kita Tuhan ada dan menjawab kita. Yang kelima, tetaplah berdoa dan andalkan Tuhan. Kadang-kadang saudara dan saya berdoa, jawaban kita mungkin berbeda dari jawaban Allah, tapi endingnya ketika Allah pilih jawabannya, itu yang terbaik buat saudara dan saya. Belajar untuk tetap berdoa dan andalkan Tuhan. Sekalipun memang doa kita hari ini mungkin sudah dijawab,
tapi tidak sesuai dengan pemikiran kita kehendak Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Karena Dia merancangkan bukan rancangan saudara dan saya, tapi Dia merancangkan adalah rancangan Dia bagi hidup kita. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau belajar menerima semua yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Ketika saudara dan saya belajar 5 hal itu, maka percaya bahwa kita akan merasakan kasih Tuhan yang akan tetap melindungi dan menguatkan kita. Apapun duri dalam daging kita hari ini firman Tuhan mau bilang, karena fokus dalam 2 Korintus 12 ini ayat 1 sampai 10, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kasih karunia Tuhan tetap ada dari saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima kasih karunia itu? Bila mau, buka hati kita untuk disapa oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan kuasa Allah dan Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang mendoakan kita, yang berkata kepada Roh Kudus, yang diberikan kewakilatan Kudus Kristus, disalibkan mati dan dikuburkan, turunkan rancangan. Pada hari yang ketiga dan berada di antara orang yang ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan mengangkatkan ke sana untuk menghakimi orang yang hidup di dunia. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus persekutuan yang kudus, ampun dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, tiga saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat persembahan diberikan, kita sama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 dan 1 dan seterusnya. Tuhan betapa banyak. Saudara-saudari jemaat, kita satu dalam doa persembahan dan bersyukur diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami
bersama-sama kita berdoa. Ia Maha Besar, yaitu Allah yang mengasihi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Segala syukur kami kepada Bapa di surga, dan sama-sama kami akan bilang doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada semua kami di saat ini. Bapa kami yang ada di surga, kudus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, saya jemput kita berdiri dan kita puji Tuhan di Jemaat 341 bait 1 dan 3, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sekarang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bersama dengan seisi keluarga dan jemaat ini, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita, diucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Gillian Soplanit SSIPL yang sudah mengangkat pelayanan pada kebaktian pagi hari ini, dan kepada seluruh sidang jemaat yang sudah mengambil bahagian di dalam.